Perebutan tiket semifinal Piala AFF U16 sengit. AFC Sanjung Negara pencetak sejarah. Reaksi merendah predator Timnas Indonesia U16. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Flash Update. Perebutan tiket semifinal Grup B Piala AFF U16 2024 semakin sengit usai Kamboja menahan imbang Vietnam. Vietnam yang digadang-gadang sebagai calon juara justru mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1. Dengan hasil itu, kedua kesebelasan sama-sama mengumpulkan nilai 4. Vietnam berada di puncak lantaran produktivitas gol. Di laga terakhir, Vietnam akan bersua dengan Timnas Myanmar U16, sementara Kamboja menghadapi tim terlemah Timnas Brunei Darussalam U16. Di atas kertas, Kamboja akan menang telak atas Brunei Darussalam, sebab Timnas Myanmar U16 saja bisa memetik angka penuh usai menang 8-1. Bisa dibilang laga Vietnam melawan Myanmar di partai terakhir akan seru lantaran memperebutkan siapa yang akan punya peluang lolos ke babak berikutnya. Sementara Kamboja berada di atas angin. Striker Timnas Indonesia U16 Mirza Virajatullah tidak ingin cepat berpuas diri usai menjadi bintang kemenangan dalam 2 laga terakhir. Penyerang Dewa United tersebut memastikan akan terus berusaha untuk memberikan kontribusi terbaiknya saat turun laga bersama skuad Garuda Asia. Mirza mengaku bangga lantaran bisa berjuang bersama rekan-rekan dan meraih kemenangan. Ia memastikan Timnas Indonesia U16 tidak akan berpuas diri karena masih harus berhadapan dengan Laos U16 dalam perebutan juara grup. Pemain keturunan Indonesia James Raven akan mengambil sumpah warga negara Indonesia dalam waktu dekat ini. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga belum ingin mengungkap kapan Raven akan diambil sumpah, pasalnya sang pemain belum tiba di Jakarta. Namun kemungkinan dia akan segera tiba di Jakarta karena menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U19. Pemain Dordrecht U21 itu memang masuk skuad Garuda Nusantara untuk Piala AFF U19 2024. Sebelumnya, Raven juga ambil bagian saat Timnas Indonesia U20 berlaga di Thailand Cup 2024. Hadirnya Raven tentu akan menambah kekuatan Timnas Indonesia, apalagi skuad Garuda masih memiliki masalah pada lini serang. Sehingga diharapkan striker berpostur 1,89 meter itu bisa memberi dampak positif. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri menyiapkan sejumlah menu latihan untuk calon penghuni skuad yang berlaga di Piala AFF U19 2024 di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli nanti. Indra Syafri telah memanggil 23 nama untuk menjalani latihan perdana sejak 23 Juni lalu. Mantan pelatih Bali United tersebut membeberkan para pemain bakal menjalani program untuk mengembalikan kondisi fisik melalui latihan fisik, kemudian juga akan ada tes fisik hingga uji coba. Laga perdana Piala AFF U19 2024 sendiri akan mempertemukan Timnas Indonesia U19 melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 17 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Berikutnya Garuda Muda melawan Kamboja pada 20 Juli dan terakhir melawan Timor Leste pada 23 Juli di waktu dan tempat yang sama. Winger andalan Sintayong Ragnar Oratmangun belum menjadikan Indonesia sebagai prioritas dalam menentukan destinasi berikutnya di dalam karirnya saat ini. Bagi pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut, keinginan untuk menetap dan bermain di Indonesia memang terbuka, hanya saja Ragnar bilang sekarang belum waktunya. Teka-teki soal masa depan Ragnar belakangan memang jadi perbincangan hangat usai pelatih FC Groningen Art Lengeler menyebut bahwa pemain berusia 26 tahun itu tidak masuk skenario permainannya buat musim depan. Kendati demikian, keinginan terbesar Ragnar masih tetap mengejar klub di Eropa, tapi ia tidak menutup kemungkinan untuk bermain di negara lain yang juga menjadi impiannya sejak lama. Baru-baru ini tersebar sebuah foto diduga potret terkini dari Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan rumput yang sedang direnovasi. Lapangan tampak dikeruk dan terlihat pula tanda peringatan bahwa lapangan sedang mengalami perbaikan. Tentu hal ini menjadi kabar yang sangat baik. Diharapkan perbaikan yang dilakukan dapat membuat level SUGBK semakin meningkat. Dan tidak membuat malu ketika dipakai Timnas Indonesia berlaga melawan tim-tim tangguh Asia dan dunia di ajang bergengsi.
Sebelumnya, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI meminta adanya perbaikan segera dari pengelola SUGBK dan meminta agar rumput yang dipakai setara di Euro 2024. Mengingat sakralnya Gelora Bung Karno ketika dipakai menggelar laga Timnas Indonesia dalam menjamu tamu-tamu serta tokoh dunia. Konfederasi Sepak Bola Asia melalui unggahannya memuji pencapaian bersejarah 3 tim yang untuk kali pertama menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 negara yang mencetak sejarah itu adalah Indonesia, Palestina, dan juga Kirgistan. Timnas Indonesia lolos untuk kali pertama dengan format kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti ini untuk pertama kalinya. Kepastian itu didapat setelah finish sebagai runner-up grup F di bawah Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih lolos bersama 17 tim lainnya ke putaran ketiga. Dengan lolos ke babak ini, Timnas Indonesia tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026 walau rintangannya akan sangat berat. Tim asuhan Sintayong berpotensi satu grup dengan tim-tim papan atas Asia, macam Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Australia, hingga Qatar. Ivar Jenner jadi salah satu pemain yang cukup sibuk dengan agenda Timnas tahun ini. Gelandang keturunan tersebut berlaga di Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Selanjutnya, pemain LC Ultra ini bergabung ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibatnya, waktu bersama keluarga semakin menipis dan lebih banyak untuk fokus di Timnas. Ivar Jenner mengakui bahwa akhir-akhir ini dia jarang berada di rumah. Waktunya lebih banyak dihabiskan bersama Timnas. Dia baru bisa beristirahat setelah laga terakhir melawan Filipina pada 11 Juni lalu. Pemain berusia 20 tahun ini mengakui kondisi tersebut cukup melelahkan secara fisik dan mental. Namun dia tetap berusaha memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Ivar menambahkan dukungan positif dari netizen berpengaruh besar. Dia banyak mendapatkan pesan melalui media sosialnya dan ini menjadi motivasi pribadi. Hal itu membuat Ivar semakin bersemangat untuk kembali ke Timnas pada ajang selanjutnya. Urusan hati dan keluarga menjadi alasan 2 pesepak bola keturunan Estela Laupati dan Noah Leatomu bergabung dalam Timnas Indonesia Putri. Kedua pemain berdarah tanah air itu mengungkapkan alasan memilih Indonesia setelah mengikuti latihan perdana bersama Garuda Pertiwi di bawah asuhan Satoru Mochizuki di lapangan ABC Gelora Bung Karno, Jakarta. Estela yang bermain sebagai striker untuk ALC Vrouwenbond Belanda mengaku memilih Indonesia karena ada jauh dari dalam lubuk hatinya terhadap Indonesia. Sementara Noah yang berposisi pemain belakang untuk klub KRC Genk Ladies di Belgia menyebut keluarga yang menggilai sepak bola di mana ayahnya adalah orang asli Indonesia sebagai faktor yang mendorongnya bergabung dengan Timnas Putri Indonesia. Noah mengaku sangat menggilai sepak bola yang dikenalnya sejak kecil. Meski gawang Indonesia clean sheet alias belum kebobolan dari 2 pertandingan penyisian grup, namun ada sedikit catatan yang masih harus diperbaiki oleh para punggawa Timnas Indonesia U16. Hal itu diungkapkan oleh pengamat sepak bola nasional Agustiara Batubara. Dari pengamatan mantan stopper Persebaya dan Deltras ini, permainan Timnas Indonesia U16 masih kelihatan terlalu terburu-buru. Pria yang akrab dipanggil Ucok ini melihat Timnas Indonesia U16 butuh sosok pengatur ritme permainan, sehingga irama dalam bertahan dan menyerang bisa dikendalikan dengan baik. Kendati demikian, Ucok mengakui pemain Timnas Indonesia U16 punya modal mumpuni dari segi teknik individu, fisik, dan juga mental. Hal tersebut bisa menjadi modal skuad asuhan Nova Arianto untuk mengarungi kompetisi. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.